Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel Salam Project. Hari ini kita kedatangan motor all new Yamaha NMAX 155cc yang udah mulai menunjukkan gejala tarikannya sangat berat ya. Untuk tarikan awal itu sangat gredeg sekali. Kemungkinan di area CVT itu sangat kotor ya guys. Grassnya mulai kering dan rollernya kayaknya aus. Jadi di video kali ini kita bakal bongkar CVT-nya dan kita akan membersihkan bagian dalam dan serta cek komponen satu persatu dan kasih tip buat kalian biar motor tetap enteng dan tarikan halus atau tarikannya responsif lagi ya, seperti kalian beli waktu keluar dari dealer. Oke, kalau udah siap, pasang sarung tangan dan siapkan kopi dan langsung kita bongkar teman-teman. Oke, Bikers, yang pertama kita akan bongkar cover filter dan cover CVT menggunakan obeng plus. Dalam penggunaan harian, motor matic seperti all new Yamaha NMAX bekerja menggunakan sistem CVT bukan? Seiring waktu, bagian dalam CVT bisa kotor akibat debu, sisa karet fan belt, hingga kelembapan jika tidak dirawat ya guys. Gejalanya bisa muncul seperti tarikan berat, suara berdecit, getaran di awal gas, hingga akselerasi jadi tidak responsif ya guys. Bagian pertama kita akan bongkar untuk cover filternya, dan kita lanjut untuk bongkar bagian cover CVT-nya. Baik, untuk membuka cover CVT, kalian cukup siapkan kunci T8. Biasanya ini dari dealernya menggunakan baut obeng plus ya teman-teman. Sudah saya ganti karena kemarin untuk bautnya sudah dol. Oke, kita lanjut aja untuk pembukaan cover CVT-nya menggunakan kunci T ya teman-teman. Oke, agar mempercepat waktu, saya izin untuk mempercepat durasi pemutaran videonya ya guys, untuk pembukaan cover CVT-nya. Oke, ini tips buat kalian yang memiliki motor Yamaha NMAX ya guys. Jadi untuk baut yang dari dealernya memakai baut seperti ini, baut obeng plus, dan sudah saya ganti itu mengakibatkan dol ya guys. Kemarin sudah dol banyak, sudah saya ganti yang seperti ini. Dan ini cukup murah, saya beli di online, itu kisaran 500 per biji guys. Jadi mempercepat pekerjaan saya dalam merawat atau membersihkan CVT. Oke, untuk cover plastiknya sudah dicopot dan tinggal kita buka cover bagian cover bloknya ya teman-teman. Jadi ini terlihat ada cairan seperti oli dan sudah saya cek cairannya sangat kental ya guys. Kita cek terlebih dahulu di dalam apakah seal kruk asnya baik-baik saja atau bagaimana. Mari kita cek sama-sama ya guys. Ini saya juga kaget kok ada oli di bagian cover CVT. Oke, jangan lama-lama, langsung kita percepat aja untuk videonya biar kalian tidak lagi bosen atau penasaran ya guys. Oke, kita lanjut untuk pembukaan cover blok CVT-nya menggunakan kunci T8. Kalian harus berhati-hati ya guys untuk membukanya, jangan sampai patah atau slack ya guys. Oke, kalau sudah dibuka semuanya, kita lanjut untuk pembukaan blok cover CVT-nya ya guys. Nah, seperti ini untuk penampakan cover blok CVT-nya. Setelah terbuka, terlihat beberapa komponen utama, yaitu di puli depan rumah roller, fin belt atau mangkok kopling, rumah kopling, serta campuran debu hitam yang menempel di dinding kompartemen ya guys. Oke, langkah pertama, kalian siapkan untuk tracker khusus pembukaan rumah roller. Dengan tracker khusus ini,
kalian bisa mempermudah untuk melakukan pembongkaran. Cukup seperti ini dan ganjelkan di jagang tengah, lalu disiapkan untuk kunci ring pas atau sok ukuran 17. Oke, lanjut. Jika kalian kesulitan untuk membukanya, kalian bisa sambungkan, ambilkan kunci satu lagi dan bisa sambungkan seperti ini. Oke, jika kalian kesulitan untuk membukanya, kalian cukup ganti kunci dengan kunci sok ya guys, yang seperti ini, dan usahakan tangan kalian yang kiri memegang tracker agar tidak ngelincir atau licin ya guys. Dan ini juga sudah mulai bisa dikendorkan untuk bautnya. Baik, oke lanjut. Dan di sini ada ring dan baut dari rumah rollernya, kalian simpen dan baik-baik agar tidak hilang. Lanjut step kedua, ini ada ring di bagian tengah atau bagian rumah roller yang di tengah dekat sama V-bel. Yang kedua, lanjut untuk pembukaan rumah pulinya menggunakan kunci 24 ya guys, kunci sok. Agar kalian tidak mengalami hal licin seperti ini, kalian cukup dibantu dengan kaki aja untuk memegang trackernya. Dan ini alhamdulillah sudah bisa untuk membuka bautnya. Lanjut. Oke, step yang ketiga, kalian copot untuk V-bel dan pulinya, serta dicek apakah ada kendala atau ada yang perlu diperbaiki atau perlu diganti ya guys. Seperti itu, kita cek terlebih dahulu dan kita ambil untuk rumah rollernya. Dan ternyata untuk yang di seal tadi, yang di cover luar tadi, yang ada oli itu tidak ada oli apapun di dalam blok CVT-nya. Saya sudah cek semua, untuk blok CVT-nya aman, tidak ada rembes atau cairan oli. Dan sel yang dipuli itu aman baik ya guys, dan seal yang di rumah roller itu juga aman. Baik, lanjut. Untuk pembersihan menggunakan cleaner atau bensin, kalian diusahakan untuk tidak mendekati atau menyentuh area seal karena mengakibatkan fatal ya guys. Jadi lanjut, sebelum dibersihkan kita cek terlebih dahulu untuk komponennya apakah masih bagus dan apakah perlu diganti ya guys. Jadi untuk rumah pulinya atau rumah roller ini masih bagus untuk layak digunakan ya guys. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu untuk rumah rollernya apakah masih aman, dan rollernya ini saya memakai 3 gram 3 piece dan 13 gram 3 piece di mix seperti itu ya guys. Saya mengejar akselerasi dan speednya. Lanjut untuk pengecekan yang di rumah kampas ganda ini sangat licin dan banyak debunya. Dilanjut untuk pengecekan di puli. Ini untuk rumah pulinya dibuka sangat berat sekali karena ada karat di bagian pojok yang menempel di rumah pulinya. Seperti itu. Oke. Yeay! Dan ini penampakannya setelah bisa dibuka. Ada bekas karat menempel di rumah pulinya. Dan grease-nya juga lumayan berkurang ya teman-teman. Oke, jadi di batang puli ini ada 3 pin pengunci. Kita buka terlebih dahulu ya guys, agar kita bisa pengecekan di area dalam. Kenapa saya tidak menyekip atau tidak mempercepat durasi, agar kalian bisa belajar dan bisa memperbaiki motor atau pembersihan CVT di rumah tanpa harus pergi ke bengkel ya guys. Jika sudah kebuka seperti ini, dilakukan pengecekan berkala ya guys, agar tidak ada kendala dalam pulinya. Setelah itu, dilakukan untuk pembukaan pin pengunci yang di kampas ganda. Ada 3 pin pengunci, berhati-hati untuk melepas pin pengunci ini ya guys, karena pin pengunci ini gampang untuk melompat seperti itu. Agar mempercepat durasi, saya izin untuk mempercepat video ini ya guys.
Oke, lanjut untuk step yang keempat, kita akan melakukan pembersihan komponen dari CVT ini ya guys. Saksikan video ini sampai selesai agar kalian menerima informasi terbaru dari channel Salam Project ya guys. Oke, lanjut. Karena saya pembersihan menggunakan bensin, saya akan memisahkan komponen yang memiliki seal atau karet agar menjaga kualitas dan keelastisannya agar bisa digunakan dalam jangka panjang. Oke, pertama-tama kalian siapkan untuk kuas dan bensinnya dan dibersihkan untuk seluruh komponen agar dapat membersihkan kotoran dan sisa-sisa oli yang menempel ya guys. Oke, lanjut setelah melakukan pembersihan, kita melakukan perawatan dan pemberian grease ke bearingnya. Untuk melakukan grease, pemberian grease kalian cukup pemberian secukupnya, jangan terlalu banyak, secukupnya aja di bagian bearing serta di bagian batang pulinya ya guys.
Oke guys, step terakhir kita akan melakukan pemasangan kembali untuk rumah pulinya dan rumah rollernya. Jangan sampai terbalik untuk V-belnya yang ada tandanya itu menghadap ke depan ya guys. Untuk pemasangannya seperti yang di video ini, jangan sampai kalian salah untuk pemasangannya. Kalau salah pemasangannya akan mengakibatkan akselerasi berkurang dan tenaga dari V-bel atau CVT akan berkurang ya guys. Oke, lanjut untuk pemasangan saringan yang di cover CVT ya. Lanjut untuk pemasangan cover CVT bagian luar dan pemasangan baut 8-nya ya, jangan lupa. Oke teman-teman Bikers, jadi tadi seluruh bagian CVT sudah kita bongkar dan kita bersihkan mulai dari pengecekan roller, penambahan grease, dan dipastikan untuk semua komponen dipasang kembali ya. Jadi untuk hasil akhirnya, tarikan motor kalian lebih enteng, starter awal gas udah enggak bergetar lagi atau gredeg, suara dengun akan hilang dan performa motor kalian akan kembali seperti baru ya. Ingat, CVT itu ibarat paru-paru motor matic. Kalau udah kotor dan jarang dirawat, motor pasti tarikannya berat dan BBM akan boros serta cepat rusak untuk motor kalian. Jangan lupa lakukan servis CVT secara rutin setiap 5.000 sampai dengan 8.000 km tergantung pemakaian sehari-hari kalian. Kalau ada pertanyaan atau motor kalian punya gejala yang sama, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita bahas di video berikutnya. Dan seperti biasa, bantu support ya untuk channel Salam Project dan bantu like, share, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan tips terbaru seputar motor harian. Terima kasih yang sudah menonton mulai dari awal. Semoga bermanfaat video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Project, safety riding, and respect your machine.